Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yosua pasal 9. Teksnya ayat 1 sampai 15. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Sebagian besar raja-raja di sebelah barat sungai Yordan ingin memerangi orang Israel. Namun penduduk Gibeon mencari jalan supaya menjaga jiwa mereka. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 13. Mereka pura-pura orang-orang yang datang dari negeri yang jauh dan meminta mengikat perjanjian kepada orang Israel. Paragraf yang ketiga, ayat 14-15. Yosua mengizinkan mengikat perjanjian dengan mereka tanpa meminta nasihat Tuhan. Kesimpulannya, sebagian besar raja-raja di sebelah barat sungai Yordan ingin memerangi orang Israel, walaupun hati mereka menjadi tawar. Namun, penduduk Gibeon berbeda. Mereka juga mendengar berita tentang kota Yeriko dan Ai, dan mereka menerima kekuatan Tuhan dan mencari jalan supaya menjaga jiwa mereka. Kemudian, mereka pura-pura orang-orang yang datang dari negeri yang jauh dan meminta mengikat perjanjian kepada orang Israel. Memang awalnya Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel menyangka bahwa mereka adalah penduduk Kanaan. Namun mereka terus berkata sambil memakai baju yang tua dan kotor, "Dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia." Akhirnya Yosua mengizinkan mengikat perjanjian dengan mereka tanpa meminta nasihat Tuhan. Ajaran tentang Allah. Pertama, nama Tuhan Allah dan kabar tentang Dia telah didengarkan sampai suku-suku Kanaan dan suku bangsa di seluruh daerah, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amor itu di sebelah sungai Yordan, Sihon, Raja Heshbon, dan Og, Raja Basan yang diam di Ashtarot. Kedua, raja-raja Kanaan ingin memerangi orang Israel karena Tuhan menutup mata dan akal mereka untuk binasakan mereka. Ketiga, Tuhan membiar orang Gibeon yang berdusta, sebab mereka sungguh takut Allah dan mencari metode menyelamatkan jiwa. Kalau Tuhan tidak membiarkan mereka, tidak bisa berhasil itu perjanjiannya. Ajaran tentang manusia. Pertama, sebagian besar raja-raja di sebelah barat sungai Yordan ingin memerangi orang Israel, walaupun hati mereka menjadi tawar karena mereka sudah tutup mata dan hilang akalnya. Kedua, penduduk Gibeon memakai akal supaya mencari jalannya menjaga jiwa mereka. Ketiga, mereka pura-pura orang-orang yang datang dari negeri yang jauh dan meminta mengikat perjanjian kepada orang Israel. Ya, sebenarnya mereka meminta perjanjian. Namun, itu kepada orang Israel bukan. Melalui orang Israel, mereka ingin mengikat perjanjian dengan Tuhan. Karena orang Israelnya umat Tuhan. Keempat, awalnya Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel menyangka bahwa mereka adalah penduduk Kanaan, tetapi akhirnya Yosua mengizinkan mengikat perjanjian dengan mereka tanpa meminta nasihat Tuhan. Ini sebenarnya kesalahan mereka. Betul, mereka berbuat kesalahan lagi. Sepertinya yang dulu mereka langsung mengambil keputusan ya hanya 3.000 orang sajanya datang untuk Ainya. Memang begitu. Namun bedanya apa? Tuhan ya tidak menghukum tentang itu, tidak menegur tentang itu. Kenapa? Karena Tuhan juga ingin menyelamatkan jiwa-jiwanya. Sehingga aplikasinya, jangan melawan Tuhan dan hambanya seperti raja-raja Kanaan. Kedua, memakai akal untuk menyelamatkan jiwa sendiri dan anggota yang Anda menanggung. Ketiga, mohon ampun kepada Tuhan dan mohon menyelamatkan dari kesulitan dengan percaya hati Tuhan
yang ingin menyelamatkan segala jiwa. Hati Tuhannya begitu, ingin menyelamatkan segala jiwa, bukan hanya beberapa jiwanya. Sehingga PR praktiknya memakai akal hikmat Anda untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah. Ya, hanya memberitakan dan memberikan Injil begitu saja, ya itu juga penting. Namun kita harus memakai akal dan hikmat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang belum mengenal Allah, supaya menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.